Terima kasih Anda kembali menyimak rangkaian berita di Muslim Update Aco TV. Dan di segmen ini, segmen yang saya tunggu-tunggu karena informasi yang saya hadirkan akan dilengkapi pula dengan tausiah. Sudah hadir bersama kita ada Ustaz Muhammad Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz, kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas Jemi. Teman-teman di sana sehat ya? Alhamdulillah kita juga sehat-sehat. Semoga berkah nih Ustaz buat kita semua ya. Amin. Kita mulai informasi pertama Ustaz terkait dengan perihal warisan. Nah, ada kasus anak yang menggugat ibu kandungnya terkait warisan di Aceh Tengah yang kini memasuki babak baru. PN atau Pengadilan Negeri Takengon akan menggelar sidang lanjutannya dengan agenda kesimpulan para pihak pada tanggal 23 November mendatang. Sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Takengon sejak 19 Juli 2021, pengadilan telah 2 kali memediasi penggugat dan tergugat, namun tidak mencapai kesepakatan. Pengadilan Negeri menggelar 13 kali persidangan. Sidang terakhir adalah sidang lapangan yang dilakukan melihat langsung objek yang diperkarakan secara bersama-sama. Keluarga tergugat yang merekam sidang lapangan yang dihadiri penggugat pun mengundang kecaman. Video gugatan putri sulung terhadap ibu kandungnya yang viral tersebut diajukan ke pengadilan dengan perkara perbuatan melawan hukum. Itu terkait dengan yang viral kemarin itu terdaftar di Pengadilan Negeri Takengon dengan nomor register perkara nomor 9 PDTG 2021 PNTKN. Itu gugatan terkait gugatan perbuatan melawan hukum. Sidang lanjutan pada 23 November 2021 dilakukan untuk sidang kesimpulan. Sedangkan untuk sidang putusan direncanakan akan dilakukan pada 30 November 2021 mendatang. Sebelumnya, video saat seorang anak menggugat ibu kandungnya atas kepemilikan harta peninggalan ayahnya berupa tanah seluas 894 hektar persegi viral di media sosial. Asmaul Husna juga menggugat ibu dan 4 adik kandungnya kerugian material dan imaterial sebesar 700 juta rupiah. Muhtarudin Yakub melaporkan dari Aceh Tengah, Aceh. Kita sebagai pihak luar yang menyaksikannya tentu sedih, tapi kita tidak tahu seperti apa yang terjadi di dalam. Semoga semua pihak dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai bersama-sama. Nah, mungkin Ustaz bisa memberikan tausiah yang menyejukkan kita semua nih, seperti apa Islam mengatur tentang hak antar sesama ahli waris dalam keluarga ini, Ustaz. Ya, terima kasih Mas Jemi. Pertama dalam pembagian waris, harta warisan ya, itu tetap kita harus merujuk kepada ketentuan Al-Quran, sunnah, hadis-hadis Nabi ya. Di antaranya bahwa anak laki dan anak perempuan itu kan ada perbandingannya, yang perempuan 1 bagian, yang laki 2 bagian. Istri juga ada bagiannya yang ditentukan, tergantung nanti apakah ada kerabat-kerabat lain yang masih hidup dan seterusnya, itu jelas sebetulnya pembagiannya. Nah, karena itu ketika umpamanya ada seorang suami yang meninggal, kemudian salah satu pihak dari ahli waris itu mengklaim, entah itu ibu, entah itu anak tertua, mengklaim punya bagian yang lebih besar. Nah, tentu klaim itu tidak bisa dibenarkan kalau memang tidak sesuai dengan pembagian harta waris gitu. Beda halnya kalau sebelum meninggal dunia, si ayah umpamanya sudah membagi-bagikan hartanya, bahwa untuk ibu dikasih sekian, untuk anaknya yang pertama sekian, dan itu sudah disepakati secara bersama-sama. Itu lain soal, itu bukan waris, itu dinamakan hibah ya. Hibah kalau memang harta itu diberikan dan sesuai dan langsung diganti kepemilikannya kepada anak-anak atau ahli waris pada saat orang tua atau ayah tadi itu masih hidup. Nah, ada lagi sebutnya istilah lain ketika umpamanya orang tua membagi-bagi anak si A sekian, si B sekian, istri sekian, tapi harta itu baru pindah kepemilikan setelah orang tua atau yang membagi tadi itu meninggal. Nah, itu lain lagi kasusnya, itu disebut wasiat. Nah, hanya dalam Islam wasiat ini ada catatan ya, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Karena tidak diberi wasiat pun ahli waris akan menerima bagian dari harta warisan, jadi tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Wasiat boleh diberikan kepada bukan ahli waris. Contohnya ketika dalam keluarga itu ada 5 anak, 1 diantaranya adalah anak angkat umpamanya. Nah, seorang ayah yang kemudian meninggal, sebelum meninggal dia
berwasiat bahwa anak angkat ini diberi sekian, itu boleh. Nah, hanya sekiannya itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari total harta yang dimiliki oleh orang yang akan meninggal dunia tadi itu. Nah, jadi kalau kita kembali kepada Al-Quran, kepada hadis yang pembagiannya jelas, itu saya kira persoalan-persoalan gugatan semacam ini mungkin akan bisa kita hindari gitu. Nah, baru nanti setelah dibagi secara sesuai dengan ketentuan Al-Quran, ketentuan hukum warisan dalam Islam, lalu kemudian sesama ahli waris itu berembuk lagi karena umpamanya saya anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan adik saya dapat 1 bagian. Padahal saya udah cukup mampu lah, sudah punya rumah, sudah punya usaha, saya udah kaya katakanlah gitu. Nah, saya bisa berembuk, nih ambillah jatah saya, setengah buat kamu. Itu tidak apa-apa, jauh lebih baik begitu daripada tidak mengikuti ketentuan Al-Quran atau pembagian waris menurut Nabi. Dan untuk catatan juga ini, saya kira pemirsa, teman-teman kita perlu berkaca. Di beberapa negara Timur Tengah yang ada penduduk Muslim dan non-Muslimnya yang seperti kita, seperti Mesir, kemudian di Lebanon, di beberapa tempat, itu ternyata yang non-Muslim ketika pembagian waris itu merujuknya ke hukum waris Islam. Mengapa? Karena dari pengalaman itu ternyata lebih adil, lebih memuaskan pihak-pihak ahli waris gitu. Jadi saya kira supaya tidak terjadi percekcokan semacam ini, apalagi orang tua terhadap ibu, ya ibu masih hidup yang sudah merawat kita dari kecil, kok digugat, itu rasanya juga secara hukum, secara norma itu kurang pantas. Tetapi kita tidak tahu masalah sebenarnya, jangan-jangan memang ibunya itu juga mengambil bagian yang terlalu besar yang seharusnya dibagi kepada anak-anak atau ahli waris yang lainnya. Saya kira di situ kembali saja kita kepada ketentuan Al-Quran dan hadis. Berapapun yang ditentukan Al-Quran dan hadis, kita laksanakan itu. Baru setelah itu kita rembukan yang kira-kira masih kurang mampu, diberi tambahan. Yang sudah mampu berbagi kepada adik atau kakaknya yang relatif kurang mampu. Saya kira itu akan lebih humanis lah, lebih bisa diterima, Mas Jemi. Betul, alhamdulillah sekali Ustaz. Jadi Islam sudah mengatur sedemikian rupa detailnya. Baik, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ini terkait dengan kasus dugaan pelecehan seksual. Ada sejumlah anak di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara yang diduga menjadi korbannya yang dilakukan oleh seorang pria penjual mainan. Agar menuruti permintaan pelaku, para korban dipujuk akan diberikan mainan. Rumah ibadah ini menjadi saksi bisu pelecehan seksual yang dialami oleh sejumlah anak yang tinggal di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Pada Jumat petang, orang tua korban mengungkapkan jika perbuatan bejat itu terjadi setelah sholat berjamaah di waktu zuhur dan asar. Pelecehan terjadi di halaman rumah ibadah, di saat para jamaah lainnya sudah meninggalkan musola. Pelaku yang merupakan seorang penjual mainan memanggil anak-anak yang ikut sholat berjamaah untuk bersalaman. Namun ternyata saat bersalaman, pelaku melancarkan aksinya. Agar mau menuruti permintaan pelaku, YD kerap memujuk para korban dengan memberikan mainan gratis. Sementara, pihak Polres Pelabuhan Tanjung Priok membenarkan telah menerima laporan terkait pelecehan ini dan telah melakukan visum terhadap sejumlah korban. Kejadiannya sudah dilakukan oleh pelaku ini selama sebulan. Kurang lebih selama sebulan dia melakukan perbuatan pelecehan terhadap anak. Namun demikian pelakunya sudah kita ketahui sedang dalam pendalaman. Belum diketahui pasti berapa jumlah anak-anak yang menjadi korban pelecehan. Namun diduga lebih dari 5 orang. Pelaku sendiri saat ini sedang dalam pengejaran polisi. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Astagfirullahaladzim. Ustaz, kadang saya yakin orang tua manapun sudah memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anaknya, penjagaan. Tapi kadang ada 1-2 waktu tidak bisa awasi sedemikian rupa. Contohnya tadi anak-anaknya pada saat ibadah, Ustaz ya. Selesai ibadah, dia kemudian ketemu dengan pelaku. Nah, adakah saran untuk orang tua khususnya agar dapat membentengi anak dari perbuatan yang tidak tercela tadi, yang dari Allah? Ya, saya kira tadi sudah sebetulnya kebiasaan anak datang ke musola, ke masjid untuk ikut sholat berjamaah itu udah bagus. Karena kita semua saya kira punya pandangan yang sama bahwa
rumah ibadah adalah sebenarnya rumah yang tempat yang aman ya untuk anak-anak gitu. Tapi ternyata sudah di tempat yang aman seperti itu kok masih terjadi juga tindakan pelecehan. Nah, saya kira dalam hal ini anak-anak perlu kita bekali untuk tidak mudah-mudah menerima bujukan, apalagi dari orang yang tidak dikenal, gitu ya. Walaupun umpamanya, mohon maaf, kadang-kadang walaupun sekedar diajak bersalaman, karena rupanya tidak semua orang punya niat baik, gitu. Ya, jadi apalagi kalau umpamanya anak itu ditemani oleh orang tua sampai selesai ibadah kemudian pulang bersama orang tua, itu tentu saja jauh lebih baik daripada dibiarkan begitu saja, yang ternyata lingkungan kita ini masih banyak yang belum aman, bahkan di tempat-tempat yang kita duga aman sekalipun. Nah, di lain sisi saya ingin mengajak kita untuk mari kita mencontohlah, meneladani Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana beliau memperlakukan anak. Nah, beliau ini punya cucu Hasan Hussein, itu diajak ke tempat ibadah juga, ke masjid, diajak sholat, bahkan sampai naik ke punggung beliau ketika beliau sujud, sehingga membuat sujud beliau lebih lama dari biasanya, yang itu kemudian menimbulkan pertanyaan dari sahabat-sahabat. Nah, itu menandakan bahwa anak diajak ke masjid dan bersama orang tuanya gitu. Mungkin yang terjadi seperti ini, mohon maaf, barangkali orang tuanya sibuk di mana, anaknya main ke musola, ke masjid. Orang tuanya tidak ikut mengontrol, mengajak. Ya, ada sedikit kesalahan orang tua di sini, karena walaupun tempatnya masjid, musola, tapi lingkungannya adalah lingkungan dekat pasar, umpamanya, yang tidak semuanya aman, yaitu ketika orang tua tidak bersama anak ke masjid, ya, ada sedikit peran orang tua dalam kejadian ini gitu. Jadi ikutilah anak itu, kita barengi, kita ajak bersama kita. Jangan dibiarkan anaknya ke masjid, kitanya malah di rumah atau kitanya ke tempat lain. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang kedua, Rasulullah SAW juga menghargai sekali anak. Jadi kalau ini kan tadi jelas-jelas pelecehan ya, sudah diiming-imingi mainan, dikasih mainan gratis, malah kemudian dilakukan pelecehan. Kalau Rasul enggak, anak-anak itu bahkan dihormati seperti halnya menghormati orang dewasa. Nah, dalam beberapa kejadian Rasul pernah duduk bersama sahabat, sebelah kanan itu orang tua dan sebelah kiri ada anak masih kecil. Secara adat kebiasaan, sebelah kiri orang tua, sebelah kanan anak kecil. Secara adat kebiasaan, Rasul kalau makan atau minum itu membagi-bagi kepada orang-orang di sekitarnya dan dimulai dari yang kanan. Nah, karena yang kanan ini anak kecil, Rasul mau mulai dari orang tua yang di sebelah kiri. Tapi Rasul ngomong dulu sama anak yang sebelah kanan itu, boleh nggak saya mulai kasih minum makanan ini kepada orang tua-tua itu yang sebelah kiri saya? Anak kecil itu bilang, enggak, saya justru duduk di sebelah kanan supaya saya dapat duluan dari Rasul. Akhirnya dikasih sama Rasul. Betapa Rasul itu menghargai anak-anak. Nah, mari saya kira kita perlu juga mendidik anak-anak kita dengan cara menghargai mereka seperti kita menghargai orang tua. Mudah-mudahan dengan begitu, anak-anak akan semakin muncul sebagai pribadi-pribadi yang kuat, yang tidak mudah dilecehkan oleh orang lain, karena sudah sejak semula dihargai sebagai orang yang punya hak yang harus dipenuhi. Begitu saya kira, Mas Jamie. Ya, menarik sekali. Jadi ada pengawasan dan juga penghargaan kepada anak. Kalau pengamat di luar dunia Islam ini kan ada menyatakan bahwa pentingnya sex education Ustaz sejak dini. Minimal adalah pengenalan identitas jenis kelamin dari anak yang harus dilindungi. Nah, apakah Islam sebenarnya juga sempat mengajarkan ini, Ustaz? Ada juga, meskipun agak berbeda ya. Dalam arti begini, ketika ada anak sudah berusia 7 tahun, 10 tahun, apalagi sudah balik, itu tidurnya saja harus dipisah. Gitu. Rasul mengajarkan tidurnya di rumah harus dipisah. Nah, sebetulnya memisahkan itu adalah cara untuk supaya anak mengerti bahwa saya berbeda dari kakak saya. Kalau ada anak laki dan anak perempuan, atau yang perempuan dia merasa, oh saya berbeda dengan bapak saya. Ternyata saya samanya dengan ibu. Itu pada usia-usia 7 tahun, 10 tahun, terutama kalau sudah balik itu harus. Sebenarnya bukan soal kemudian kita khawatir anak akan mengalami belum kepikiran sama mereka, tapi sekedar memberi membuat kondisi, menciptakan kondisi
agar mereka merasa, oh saya memang beda ini, kelaminnya berbeda, apanya perilaku kebiasaan sehari-harinya berbeda. Nah itu saya kira patutlah kita kembangkan sebagai langkah awal itu untuk pengenalan sex education. Nah dalam tahapan berikutnya begitu, kita perlu mengenalkan bahwa ada bagian-bagian tertentu di dalam tubuh kamu nak yang tidak boleh kamu perlihatkan kepada orang lain gitu. Hanya kamu yang boleh bisa tahu, boleh lihat. Saya kira itu juga perlu. Nah setelah pemisahan tidurnya tadi ya, yang perempuan bersama ibu, yang laki bersama bapak, atau kalau ada kamar yang cukup banyak ya laki sendiri, perempuan sendiri, itu dengan sendirinya kita membiasakan mereka untuk membatasi agar organ-organ atau bagian-bagian tubuh yang memang tidak boleh dilihat orang lain, bahkan anak perempuan oleh ayahnya sekalipun ya, anak laki-laki oleh ibunya, kadang-kadang kalau sudah menginjak usia balik, itu cara yang bagus sekali untuk mengenalkan sex education dalam pandangan agama Islam. Begitu saya kira, Mas. Baik, Jami. Ustaz. Kita